Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnani, mahasiswa PPG dalam jabatan, akan membuat video pembelajaran P5 tentang pemanfaatan sampah plastik menjadi sebuah produk. Selamat menyaksikan. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Sehat semua? Semangat? Siap untuk belajar hari ini? Siap? Kalau sudah siap untuk belajar, tolong dipimpin dulu oleh imam untuk berdoa, karena segala sesuatu, segala pekerjaan itu dimulai dengan berdoa. Supaya apa? Supaya apa yang kita kerjakan dapat berjalan dengan dan diridhoi oleh Allah. Silakan imam dipimpin doanya. Siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita belajar tentang apa? P. Tunggu ya nak. Kira-kira ada nggak yang tidak hadir hari ini? Agus Tommy. Masuk. Kenapa nggak masuk? Ada keterangannya? Ada suratnya? Kalau tidak masuk itu, tolong ada keterangannya nak, surat, dititipkan suratnya. Kemudian Aiko, Ibu absen ya tadi. Sekarang Ibu mau memeriksa pelatihan kalian. Nah, anak sekolah itu yang habis Pak, nanti pakaiannya harus dimasukkan ya. Alhamdulillah udah rapi semua. Udah siap menerima pelajaran hari ini? Tentang apa? Kemarin ya, minggu yang lalu Ibu sudah bilangkan ya, kita ini akan membuat mendaur ulang sampah plastik menjadi sebuah produk. Produk itu kita membuat sebuah tas ya. Jadi kemarin Ibu suruh untuk mencari sampah plastik di rumah. Ada yang udah bawa? Ada. Mana? Coba ditunjukin biar temannya yang lain tahu. Ini Bu. Oh ya, yang lainnya? Yang lain. Ya, artinya nanti jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Terlebih dahulu kita menyanyikan lagu kebangsaan ya, nanti disilahkan kalian berdiri semuanya, dipimpin oleh siapa ya? Aulia Fitriani. Silakan semuanya berdiri ya, semuanya berdiri, silakan. Untuk selama
ke materi kita mengenai P5. Siapa yang tahu pengertian dari P5 itu apa? Karlina silakan. Apa Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah sebuah pendekatan pembelajaran melalui proyek dengan sasaran utama mencapai dimensi profil pelajar Pancasila. Peserta didik akan belajar menelaah lama-lama tertentu yang menjadi prioritas. Pengertian P5 tadi sudah dibacakan oleh Karlina ya teman kita. Di situ pengertian P5 itu adalah penguatan profil pelajar Pancasila adalah sebuah apa? Sebuah pendekatan pembelajaran melalui proyek dengan sasaran utama mencapai dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi di sini peserta didik akan belajar menelaah tema-tema tertentu yang menjadi prioritas setiap tahunnya. Ya, itu pengertian dari P5. Kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila terlebih dulu ya nak ya, supaya juga kita semangat ya. Kayaknya di sini udah ada yang ngantuk. Jadi kita nyanyi dulu. Tahu lagu profil pelajar Pancasila? Tahu. Silakan berdiri. Kita akan membahas mengenai mendaur ulang sampah plastik menjadi sebuah produk ya. Itu tentang artinya gaya hidup yang berkelanjutan. Nah di sini ada tujuannya. Apa sih tujuan pembelajarannya untuk P5 mendaur ulang sampah ini? Ya, yang pertama peserta didik itu dapat mengenali, dapat mengidentifikasi sampah dan jenis-jenis sampah yang ditemui di lingkungan sekolah. Ya, nah, selain kemarin ada ibu suruh mencari di rumah, ya. Jadi selebihnya nanti kita memilah juga yang ada di sekolah karena di sekolah ini juga ada penjaga, ya, ada penjaga. Nanti kita memilah-milah sampah yang ada ya. Kemudian yang kedua, peserta didik ini dapat mengemukakan dampak sampah bagi lingkungan sekolah. Dampaknya apa sih sampah ini kalau ada di lingkungan sekolah itu ya. Kemudian peserta didik dapat membuat karya mengolah sampah yang ada di lingkungan sekolah, diantaranya misalnya yang sudah kita sekarang kita mengolah tentang sampah plastik yang bisa dijadikan untuk sebuah produk. Jadi tujuan kita ini nanti memilah mencari sampah di luar ya, yang kita olah nantinya untuk membuat tas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi belajar tenun P5 ya? P5 Bu. Ya anak-anak semuanya pelajaran P5 itu punya metode juga berkolaborasi ya nak, ya Bu Is ya. Ya. Jadi bukan hanya satu mata pelajaran, tapi juga berkolaborasi bisa 2 atau 3 mata pelajaran sekaligus. Nah kebetulan hari ini Bu Isnani berkolaborasi dengan Ibu. Pada kesempatan siang hari ini P5 kita temanya gaya hidup berkelanjutan ya nak. Kalian seperti yang sudah disampaikan juga oleh Bu Isnani, Ibu menambahkan lagi bahwa gaya hidup berkelanjutan ini merupakan salah satu tema dalam profil pelajar Pancasila. Nah, apa saja sih judulnya atau pembuatan apa saja yang termasuk di dalam tema gaya hidup berkelanjutan? Salah satunya yang akan kita praktekkan yaitu membuat satu produk dari apa? Dari plastik atau iya bahan-bahan bekas yang ada di sekitar kita. Kalau yang waktu itu kita pernah bikin dari sedotan, nanti ini kita bikin dari
Soklin, Soklin, atau ya, soklin ya. Nah, itu ya, Nak, ya. Itu bahan-bahannya kemarin sudah sempat cari di rumah, Nak? Sudah, alhamdulillah. Berarti nanti di sini cari ada tambahan. Nah, nanti Bu Isna nih, Ibu juga nanti bersama-sama kalian kita akan keliling Memilah sampah di luar di sekitar kita ya, Kak, ya. kita ini Sekolah kita kumpulkan, nanti kita praktek supaya menghasilkan suatu produk. Jadi tidak hanya berupa sampah yang tidak bernilai. Kalau sudah jadikan produk kan ada nilainya, ya Nak ya. Ini pengertian sampah. Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik domestik maupun industri. Ya, domestik maupun industri. Domestik itu maksudnya di rumah kita ya. Jadi baik sampah yang dihasilkan dari dapur kita, rumah kita, lingkungan kita sekitar, ataupun sampah yang dihasilkan dari industri besar. Kan pasti menghasilkan limbah dan sampah. Selanjutnya, jadi ditinjau dari sumbernya, sampah berasal dari beberapa tempat. Yang pertama, sampah itu dari pemukiman penduduk, artinya di lingkungan rumah kalian ya. Yang kemarin sudah Ibu suruh cari kira-kira sampah yang ada di lingkungan rumah kalian, itu kan banyak, karena kita juga menggunakan sampah plastik dari Soklin atau Molto ya. Jadi boleh dari lingkungan sekolah, nanti setelah kita dapat itu kita cuci ya, kita bersihkan ya, lalu nanti kita bisa mulai menggunting-gunting. Kemudian yang kedua, sampah di tempat-tempat umum, kira-kira tempat perdagangan. Nah, yang bisa kita pilah-pilah juga, kira-kira sampah-sampah itu bisa nggak kita olah menjadi sebuah produk nantinya. Nah, jadi dia bisa menghasilkan, bisa berguna, bisa bermanfaat ya. Jadi sampah itu artinya bukan hanya sekedar sampah yang nggak berguna, artinya kita sebagai siswa ya mencari supaya kreatif gimana sampah itu bisa kita olah menjadi sebuah produk nantinya ya, dan dia berhasil dan berguna. Ibu tambahan sedikit berkaitan dengan dimensi di dalam dimensi sendiri profil pelajaran Pancasila. Di sana kan ada kreatif, ada apa lagi? Gotong royong, ya. Ada apa lagi? Ya, pastinya ada dalam pembuatan sampah, mengelola sampah menjadi produk itu pasti nanti kita akan mendapatkan dimensi kreatif dan gotong royong. Itu udah pasti, karena dalam pembuatannya nanti kalian akan bersama-sama, bekerja sama. Kemudian bagaimana kreativitas kalian dalam menghasilkan suatu produk. Ada jenis-jenis sampah ya. Berdasarkan asal atau sumbernya, sampah dapat digolongkan menjadi dua, yaitu apa saja? Sampah organik dan anorganik. Nah, di situ sampah organik itu sampah atau limbah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang dapat terurai secara alami. Misalnya apa, Nak? Ini seperti sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, ini sampah-sampah yang namanya sampah organik. Kemudian yang anorganik itu apa? Sampah atau limbah yang dihasilkan dari berbagai macam proses. Nah, sampah ini tidak dapat terurai oleh bakteri secara alami dan umumnya memerlukan waktu yang lama. Di antara kedua sampah ini, sampah yang mana yang akan kita pergunakan? Anorganik. Jadi sampah yang kita pergunakan adalah sampah anorganik. Sampah ini nanti bisa kita olah dan dia prosesnya bisa lama digunakan. Karena kalau organik ini bukan sisa-sisa makanan ya, tidak bisa diolah. Apa saja sih dampaknya yang terjadi jika di lingkunganmu, khususnya lingkungan sekolah kita ya, banyak sampahnya? Dampaknya apa? Dampaknya apa kira-kira? Banyak? Ya, banyak. Terus apa lagi? Oh, lihat di gambar itu ya, ada tumpukan
tentang sampah. Nah, kalau sampah-sampah itu dibiarkan berserakan, tidak kita bersihkan, ya, tidak kita buang pada tempatnya, maka akan buat jadi sarang Menimbulkan penyakit. Ya, paham ya nak ya? Kalian amati dulu gambar. Gambar mana yang sering kamu lihat di sekolah? B. sampah yang mana nak? Sampah yang mana yang sering lihat di sekolah? B. Sedotan ya? Sedotan. Udah pernah ya Bu? Ya, buat ya waktu itu udah pernah kita buat. Kita olah menjadi bunga. Kemudian apa lagi? Tirai ya nak ya. Nah, jadi yang saat ini sampah ini, makanya Ibu menyuruh kalian cari di lingkungan rumah. Nanti selanjutnya kita juga memilah-milah yang ada di sekolah kita, karena di sekolah kita selain kita ini ada yang menjaga sekolah kita ini, ya. Jadi nanti kita memilah-milah sampah yang ada di sekolah kita. Contoh-contoh yang kita buat. Contoh-contoh yang sudah pernah kita buat ya nak ya, dari sedotan ya. Hanya sekarang kita mencoba mencari sampah-sampah plastik yang akan kita pergunakan ya, yang akan kita pergunakan untuk membuat olahan kita hari ini ya. Jadi silahkan kalian boleh keluar untuk mencari memilah-milah sampah yang bisa kita olah. Yuk silahkan kita keluar dulu. Ayo nak, kita sama-sama mencari. Ayo nak, cari nak. Sampah seperti ini nak. Ayo nak, cari sampah seperti ini nak. Nah teman kan udah dapat. Oh ya, ini udah dapat lagi ya. Oh ya, ini bisa kayak gini. Kayak gini ya, Bu. Nah, kalau ini kayaknya kalau bisa ya Bu ya. Yang ini Nanti kita olah lagi yang lain. Nah ya ini oleh ini udah itu kita bersihkan dulu, kita cuci dulu ya, bersihkan dulu. Nanti kita gunting-gunting Supaya bersih. Ini di dalam-dalamnya juga. dalam kan kita bersihin dulu. Ini udah kita cuci, ini nanti kita cuci dulu. Cuci yang bersih. Takutnya masih ada kotoran-kotorannya nak. Cuci yang bersih. Nah, kalau dirasa udah bersih, sudah. Nah, matikan lagi kerannya nak. Iya. Udah dibersihkan. Nah, setelah itu kita elap dulu. Elap dulu sampah tadi kan sudah kita bersihkan. Kita elap dulu. Kita elap dulu. Setelah itu gunting. Nah, elap dulu ya. Ya, gunting. Ayo, nah, ayo, dilap dan boleh dilap dulu. Karena ini nanti kan mau Nanti olahan dari plastik tadi kita buat tas seperti ini, ya. Kita buat seperti ini. Jadi hasil kalian tadi yang memilah-milah sampah tadi sudah kalian cuci, sudah kalian bersihkan, kemudian kalian elap, digunting-gunting. Nanti kita buatnya tasnya seperti ini. Sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagi kemarin ya nak ya. Nanti ya sesuai kelompok-kelompoknya ya. Ini juga ini. Gunting-gunting. Itu digunting-gunting nggak ya? Seperti yang dapat ini udah digunting-gunting seperti ini ya. Gunting-gunting seperti ini. Nanti ini dilipat ya, kalian lipat-lipat seperti ini. Ayo, dicoba. Lipat. Coba. Ayo Rido. Kalian lipat-lipat sampai menjadi seperti ini.
Kalian sudah bisa ya? Oh ya. Nah, ini sudah benar. Sudah benar. Ini. Bu, benar nggak ini lipatannya seperti ini? Oh iya benar ini seperti ini ya, ini temannya nih ya. Nanti nah kayak kelompok satu nih ya, sudah dirangkai-rangkai seperti ini ya. Kemudian kelompok berapa ini yang udah jadi, yang hampir Nah, ini bisa udah bagus ya, ini udah ya. bagus juga ini. Sudah Nanti rapi. kita rangkai-rangkai seperti ini, jadi seperti ini. Ya, seperti ini ya nak ya. Nanti bisa hasilnya seperti ini, seperti kelompok 3 ini. Ya, udah bagus ya. Rapi ya. Tapi ya, artinya kelompok 3 sudah Menyelesaikan. menyelesaikan menjadi sebuah tas yang Kalau kalau seperti ini nggak nyangka ya, dari barang sampah bisa seperti ini. Gimana nak? Gimana? Hasilnya. Ya ini bagus juga Bu Is. Sudah rapi juga. tinggal kasih apa? Tinggal diberikan. Di pegangan, jangan. Udah bagus ini Cijang dan teman-teman, lanjutkan lagi ya. Ini kan masih banyak nih bahannya, nanti bikin tangkainya lagi. Gunting lagi. Dari ini kita tadi, kegiatan kita tadi, Ibu akan merefleksi dari beberapa daur ulang sampah yang kita sudah laksanakan tadi. Ya, yang pertama, mendaur ulang sampah di sekolah dapat mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan sampah. Artinya dapat berkurang ya, karena sudah kita olah tadi ya. Kita pilah-pilah sampah-sampah yang kira-kira bisa kita pergunakan. Kemudian yang kedua, mendaur ulang sampah di sekolah dapat menghemat sumber daya alam yang terbatas. Selanjutnya, mendaur ulang sampah di sekolah dapat mengajarkan siswa tentang pentingnya menjaga lingkungan, ya, menjaga lingkungan di sekolah biar juga enak dipandang mata. Kalau bersih juga kan enak, karena kebersihan itu sebagian daripada iman, ya. Dan juga pangkal Kesehatan. Rajin pangkal pandai, hemat semata. Hemat pangkal kaya. Iya. Kemudian selanjutnya, daur ulang sampah di sekolah dapat merangsang kreativitas. Ya, merangsang kreativitas kita loh. Berarti kita kreatif dengan adanya sampah tadi bisa kita olah menjadi sebuah produk, ya. Menjadi sebuah produk artinya kita dilatih untuk kreatif, ya, kreatif. Kemudian daur ulang sampah di sekolah. Jadi kesimpulannya, ya, dalam pembelajaran P5 ini tentang gaya hidup berkelanjutan, mendaur ulang sampah menjadi sebuah produk, ya. Artinya di sini sampah-sampah tadi dapat kita manfaatkan sehingga melatih kreativitas kita, ya, supaya sampah-sampah yang tadinya tidak berguna bisa berguna. Ada yang ingin ditanyakan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, sudah paham semua ya, sudah mengerti. Sepertinya kita bisa tutup pembelajaran hari ini. Dipimpin dulu doanya sebelum oleh Nizar. Silakan Nizar, kita berdoa begitu. Ini kita pulang. Doa mulai. Bari salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.